Oke, hari ini kita bakal ngebedah satu fenomena yang bener-bener menarik banget di pasar saham Indonesia. Pernah dengar kan pepatah jangan menilai buku dari sampulnya? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal melihat bukti nyata kenapa di bursa saham, sebuah nama atau kode tiker itu nggak selalu mencerminkan kenyataan aslinya. Kita bakal bongkar habis-habisan ilusi yang sering banget ngeco para investor. Coba bayangin deh, kalau Anda ngelihat ada kode saham tulisannya KOPI, Anda pasti bakal langsung mikir, wah ini pasti investasi di bisnis kedai kopi kekinian yang lagi hits banget di mana-mana itu. Logis kan? Masuk akal banget. Tapi sayangnya, kalau Anda beli saham ini cuma gara-gara asumsi itu, Anda benar-benar salah besar. Dan inilah ironi paling kocak, sekaligus tragis ya, di pasar modal kita. Di satu sisi, banyak investor retail yang ekspektasinya tuh lagi beli kepemilikan bisnis kopi zaman now. Tapi realitasnya, pemilik kode saham kopi ini ternyata adalah PT Mitra Energi Persada Tbk. Yap, sebuah perusahaan yang justru mainnya di sektor energi dan infrastruktur gas bumi. Bener-bener jauh banget kan melesetnya dari ekspektasi. Nah, masuk ke bagian pertama, misteri saham kopi, ekspektasi versus realita. Yuk kita mulai urai sejarah korporasi yang jujur aja lumayan absurd di balik kode saham yang satu ini. Kalau kita telusuri garis waktu perjalanannya, ketahuan banget kalau mereka ini bukan perusahaan energi dari lahir. Sejarahnya tuh penuh sama transformasi yang radikal abis. Berdiri tahun 81, awalnya mereka bahkan nggak nyentuh sektor energi sama sekali loh. Terus di tahun 2001, mereka sempat IPO sebagai perusahaan periklanan, terus sempat hilang atau di-listing di tahun 2007, tahu-tahu muncul lagi relisting di tahun 2015 dengan wujud baru sebagai entitas energi infrastruktur gas. Ajaib banget kan, gimana sebuah perusahaan bisa banting setir sedrastis itu. Nah, yang nggak kalah menarik dari sejarahnya yang loncat-loncat tadi adalah struktur kepemilikannya. Si kopi ini ternyata di-backup kuat sama PT Mulia Tara Mandiri sebagai pengendali. Terus yang bikin tambah penasaran, ada porsi saham 7,50% yang dipegang sama raksasa gas dari Jepang, Shizuoka Gas. Secara teori sih, ini nunjukin kalau ada transfer teknologi dan standar operasional global di dalamnya. Tapi, tunggu dulu. Biarpun punya infrastruktur yang mapan di Sumatera Selatan dan ada backingan korporasi Jepang, realitas finansial mereka di tahun 2024 malah ngomong hal yang beda banget. Walaupun bisa nyetak pendapatan lebih dari 250 miliar rupiah, mereka ini justru rugi bersih dalam banget, sampai 32,4 miliar rupiah. Kok bisa? Karena mereka ini benar-benar keseret sama beban utang yang super berat. Kelihatan banget dari rasio utang terhadap ekuitasnya yang ada di level mematikan, 3,52. Gila kan? Mereka juga belum pernah bagiin dividen sepeser pun sejak relisting. Bukannya fokus benerin utang, strategi mereka selanjutnya malah mau coba peruntungan ekspansi ke sektor nikel di tahun 2026 nanti. Jadi poin krusialnya di sini adalah saham kopi ini sifatnya luar biasa spekulatif. Fundamentalnya berdarah-darah, tapi anehnya di pasar, harga sahamnya sering banget akrobat. Di akhir tahun 2024 kemarin, Bursa Efek Indonesia bahkan sampai harus ngesuspend perdagangan saham kopi gara-gara harganya tiba-tiba meroket 63% cuma dalam sebulan. Dan itu tanpa ada landasan fundamental apa-apa. Ini sih murni permainannya para spekulan aja. Oke, kita lanjut ke bagian 2, Fore, kopi modern, kopi yang sesungguhnya. Terus pertanyaannya gimana kalau Anda emang bener-bener pengen banget investasi di industri kopi yang lagi pesat-pesatnya ini? Nah, Anda harusnya ngelirik PT Fore Kopi Indonesia Tbk yang kodenya beneran mencerminkan isinya, yaitu Fore. Perusahaan yang satu ini baru aja IPO di bulan April 2025 dengan antusiasme pasar yang gila-gilaan. Dan sejak saat itu, Fore bener-bener gaspol, ekspansinya agresif banget. Bayangin aja, di awal tahun 2026 mereka udah ngelola jaringan raksasa sebanyak 346 gerai aktif yang semuanya terintegrasi sama teknologi dan udah nyebar di 50 kota lebih. Dan kalau kita ngomongin kekuatan operasional intinya, ini sih luar biasa solid. Di satu sisi, kita bisa lihat lonjakan pendapatan sampai 52,4% secara tahunan, nembus 444 miliar rupiah cuma di kuartal pertama. Di sisi lain, angka fantastis ini tuh dipagerin kuat banget sama margin laba bruto yang super stabil di 61,6%. Kestabilan margin ini jadi bukti nyata seberapa efisien rantai pasok mereka, sampai-sampai bisa ngelindungin perusahaan dari badai harga biji kopi global yang emang lagi tinggi-tingginya. Yang bikin makin geleng-geleng kepala itu laju laba bersihnya. Pas masuk tahun 2026, Fore tuh udah nggak bisa lagi nikmatin kompensasi rugi fiskal dari tahun-tahun sebelumnya,
Jadi mereka harus bayar pajak penghasilan full sekitar 22%. Tapi anehnya, biarpun ketiban beban pajak baru yang lumayan gede, laba bersih mereka tetap aja merokat lebih dari 60%, nyentuh angka 9,4 miliar rupiah. Ini benar-benar nunjukin kekuatan pertumbuhan yang eksponensial, tapi tetap sehat dan berkelanjutan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, adu kinerja finansial, spekulasi versus valuasi. Coba kita adu langsung dua perusahaan ini, head to head, biar kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri seberapa jomplangnya perbedaan mereka. Begitu datanya dijejarin, kontrasnya benar-benar bikin kaget. Di satu kubu kita punya Kopi, perusahaan energi yang lagi rugi, napasnya ngos-ngosan, kecekik utang, dan valuasinya cuma di kisaran 198 miliar rupiah. Sementara di kubu lain ada Fore, raksasa makanan dan minuman yang profitnya kenceng banget dengan kapitalisasi pasar nyentuh 5,8 triliun rupiah. Ibarat bumi sama langit kan? Dua entitas yang benar-benar hidup di dimensi berbeda, tapi nongkrong di bursa saham yang sama. Lanjut ke bagian keempat, waspada jebakan pasar dan psikologi investor. Kontradiksi yang lumayan absurd tadi sebenarnya ngasih kita pelajaran mahal banget soal psikologi pasar. Khususnya buat teman-teman investor retail yang suka nongkrong dan diskusi di platform macam Stockbit. Ada satu komentar tajam banget dari salah satu user senior di forum Stockbit. Dan ini bener banget, investor retail tuh harus buru-buru stop kebiasaan ngejar harga saham yang lagi terbang buta-butaan. Daripada FOMO, mending kita mulai perhatiin baik-baik kemana arah smart money alias duit-duit jumbo ini lagi diam-diam ngumpulin barang. Asal beli saham kopi, cuma gara-gara namanya beneran berarti minuman kopi, itu adalah contoh sempurna dari jebakan psikologis. Ini tuh murni keputusan yang disetir sama FOMO, takut ketinggalan kereta. Padahal gara-gara FOMO itu kita jadi ceroboh dan nutup mata dari kewajiban paling basic, ngecek dalaman laporan keuangannya. Jadi sebelum kita udahan, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat Anda pikirin matang-matang pas nanti buka aplikasi trading. Sebenarnya Anda ini lagi investasi di fundamental bisnis yang solid atau cuma sekedar lagi beli ilusi dari sebuah nama? Ingat, selalu cek dan recek sebelum pencet tombol beli. Makasih banget udah ngikutin pembahasan seru kita kali ini dan tetap jadi investor yang kritis ya.